Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tanda Mengenal Allah. Sebenarnya Allah rindu untuk dikenali oleh umatnya. Maka Allah menunjukkan cara dalam firman-Nya bahwa Allah dapat dikenali melalui ciptaannya dan juga kesempatan-kesempatan dalam perjalanan hidup kita. Mengenal Allah dapat melalui keadaan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan utuh, tubuh, jiwa, dan roh yang adalah satu kesatuan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tentu yang berdosa adalah keseluruhannya juga. Dan dalam Markus 12 ayat 30, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Itulah kasih yang utuh kepada Tuhan. Karena kita telah diciptakan utuh, dan penyerahan kasih yang utuh dan penuh penghormatan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan manusia diciptakan dalam rentang waktu 1 hari, yang artinya bahwa hidup kita ini adalah mujizat. Hidup kita ini karya agung Allah, yang harus kita persembahkan kembali kepada Allah. Jadi mari jangan kotori tubuh ini dengan hal-hal yang berdosa. Dan Allah menciptakan manusia berbeda, unik, istimewa daripada ciptaan lainnya. Kita ini lebih mulia, lebih hebat, lebih berkuasa daripada ciptaan yang lainnya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 di situ kita berkuasa atas binatang-binatang melata dan lain sebagainya. Dalam Roma 12 ayat 2 kita bisa membedakan yang baik dan jahat. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan keistimewaan yang sudah Tuhan berikan untuk membalas budi kepada Allah. Tanda orang yang sudah mengenal Allah itu pasti memberikan dirinya yang utuh, segenap tubuhnya, jiwa, dan roh untuk menghormati Allah. Namun dalam perjalanan kehidupan ada banyak kejadian, ada banyak tantangan, masalah yang membuat kita menjadi malas, mungkin tidak punya waktu, kurang semangat untuk mengenal Allah, sehingga proses balas budi ini menjadi terhambat. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ia Allah yang menyertai, Ia Allah yang menolong, Ia Allah yang memampukan, memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar, supaya kita bisa menang menghadapi masalah. Bahkan Tuhan juga sediakan jalan untuk setiap kita, untuk lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, mari selesaikan dahulu perkara manusia batinia. Rasa takut, cemas, kaget adalah reaksi wajar manusia ketika menghadapi masalah. Tetapi untuk tidak stres, depresi, minder, Tuhan menyediakan pertolongan yang sudah ada sejak kita diciptakan, yaitu manusia diberikan kehendak bebas untuk dapat mengambil keputusan. Tuhan sudah memberikan akal budi untuk berpikir, jiwa untuk menimbang, dan roh untuk berpengharapan pada Tuhan. Dan tahukah saudara-saudara bahwa tubuh kita ini diciptakan luar biasa hebat. Ketika hati ini damai, hati akan mengkomunikasikan kepada tubuh dengan cara melepaskan hormon-hormon kepada seluruh tubuh. Dan ketika mengalami damai sejahtera dari Tuhan, detak jantung akan mengkomunikasikan damai ke setiap anggota tubuh kita. Oleh sebab itu, manusia batinia akan berkomunikasi dengan manusia jasmania. Mari kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini memberikan teladan dalam Filipi 4 ayat 4. Di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kelihatannya ayat ini adalah ayat yang biasa-biasa saja. Tetapi ketahuilah bahwa Paulus menulis ini ketika ia berada dalam penjara dan sedang menunggu dieksekusi mati. Paulus bisa mengatakan bersukacita karena ia sudah mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita mulai berlatih menghargai dan mengucap syukur setiap hari. Ini tidak hanya bermanfaat bagi manusia batinia dan jasmania, tetapi bermanfaat bagi orang sekitar kita akan melihat Allah dimuliakan dalam keputusan kita untuk bersyukur. Orang yang mengenal Allah akan merawat dirinya untuk dijadikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.